Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemarin saya amati ya pidato sambutan atau pidato dari Surya Paloh ya. Setelah Anies Baswedan itu banyak poin-poin menarik. Salah satunya dia bicara di depan ratusan ribu atau jutaan orang itu tentang sekarang itu zaman penuh dengan kemunafikan katanya. Di samping nggak ada rasa gotong royongan ya, nggak ada kohesi sosial. Di samping juga orang sudah berlomba-lomba untuk menjadi pragmatis hidupnya ya, nggak ada idealisme lagi. Tapi yang akan saya soroti sekarang tentang munafik ya. Dan munafik itu cirinya orang itu suka ingkar janji ya. Di zaman sekarang ini, di zaman pemerintahan sekarang, di zaman rejim ini ya, ingkar janji. Dulu kita lihat ya majalah Tempo itu menurunkan satu laporan utama di cover majalah Tempo, Pak Jokowi dilihat dari depan ya. Dan kemudian ada siluet, ada bayangan Pak Jokowi, tapi hidungnya panjang seperti Pinocchio dan kemudian kemudian ada tulisan di situ, janji tinggal janji. Itulah ciri orang munafik ya. Orang yang berjanji tapi tidak menepati janji, orang yang diberi amanah, kata Rasulullah ini, kemudian tidak menunaikan amanah itu, dan kalau berkata itu bohong. Nah, inilah yang diungkapkan tentang soal situasi yang penuh dengan kemunafikan di masa ini. Dan saya ingat ucapan dulu diucapkan oleh Pak Nasir ya, Perdana Menteri RI zaman Pak Harto. Itu juga zaman penuh kemunafikan ya. Ucapan dan hati itu lain. Itu zaman Pak Harto yang represif sehingga orang takut bicara sebenarnya ya. Karena ada tekanan ya dari pemerintahan yang represif sehingga rakyat itu takut untuk bicara. Sehingga yang lahir adalah generasi munafik. Itu zaman itu juga diucapkan oleh Buya Hamka ya. Nah, sekarang kenapa Surya Paloh bilang zaman munafik? Ya, padahal rakyat sudah bebas. Yang munafik itu lapisan elitnya, yang janji-janji tidak ditepati, diberi amanah oleh rakyat tidak ditunaikan. Ya, kemudian janji tinggallah janji, mengingkari janji, terus mudah mengucapkan ucapan yang bohong terhadap rakyatnya dalam situasi kebebasan yang betul-betul bebas, tetapi kemudian orang bebas melakukan kebohongan, bebas melanggar janji, tidak menunaikan janji. Dengan kebebasan yang ada, dengan kekuasaan yang ada, itulah bedanya kemunafikan di zaman Pak Harto dengan kemunafikan di zaman Pak Jokowi. Itu sama-sama melahirkan generasi munafik, karena yang satu dulu orang takut bicara di zaman Pak Harto sehingga lahirlah generasi munafik. Ya Bapak, yes man, ya, karena takut membicarakan yang sesungguhnya. Sekarang yes man di lingkungan kekuasaan juga ada, tetapi dalam suasana kebebasan ya. Sehingga penguasa itu juga kemudian terhadap rakyatnya itu mudah saja ingkar janji, mudah saja tidak menepati janji, melanggar janji-janji kampanyenya itu. Itu bedanya zaman munafik sekarang dengan zaman munafik zaman Pak Harto. Sama-sama munafik karena sama-sama, yang satu dulu munafik karena ditekan oleh kekuasaan sehingga melahirkan orang-orang yang tidak bisa ngomong jujur. Sekarang orang ngomong bohong, baik pada level atas sampai rakyat, karena di suasana dalam kebebasan media, dalam kebebasan di Instagram, di Facebook ya, dalam suasana informasi yang bebas, melahirkan kemunafikan. Sama-sama munafik, ukurannya 3. Kalau dikasih amanah kekuasaan itu tidak ditunaikan, dan mudah ya pemimpin itu berbohong ya. Jadi level atas sampai bawah ya. Dan di lingkaran istana orang menjadi yes man, termasuk anggota-anggota DPR itu, karena betul-betul ingin mempertahankan kekuasaan dan bisnis yang besar, menjadi yes man terhadap kekuasaan, tidak berani mengkritik karena takut kehilangan ya pundi-pundi dolar dan dinar. Dia menjadi generasi munafik, hidup dalam kemunafikan karena mempertahankan dunia yang seperti hakikatnya tidak ada hakikatnya. Dunia adalah seperti debu
yang berterbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.